Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 23 September 2023, Pekan Biasa ke-24, Ofisi Pekan keempat, Peringatan Wajib Santo Pius atau Padre Pio. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mada. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya
penuh sukacita di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendalasan Mazmur. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Mazmur 20. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Raja bergembira, atas penyelamatan-Mu ia bersuka cita. Keinginan hatinya telah Kau penuhi, permintaan doanya tidak Kau tolak. Sejak dahulu Kau kurniai dia berkat berlimpah. Di atas kepalanya Kau taruh mahkota emas murni. Hidup dimintanya Kau beri kepadanya, umur panjang untuk selamanya. Besarlah kemuliaannya berkat pertolongan-Mu, keagungan dan semarak Kau anugerahkan kepadanya. Kau jadikan dia berkat untuk selamanya. Seri wajah-Mu membahagiakan dia. Sungguh raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Allah yang maha tinggi ia tidak goyah. Bangkitlah ya Tuhan dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami akan bernyanyi dan bermada atas keperkasaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang.
Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Mazmur 91. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji namamu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempu, sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan, betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya. Orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sebab para musuhmu akan binasa, para penjahat kau cerai-beraikan. Tetapi aku kau jadikan kuat seperti banteng, dan kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, dan tetap subur dan segar.
Mereka mewatakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bacaan dari kitab Tobit bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 6. Jadi di masa pemerintahan Esarhadon aku kembali ke rumahku. Juga istriku Hana dan anakku Tobia diserahkan kembali kepadaku. Sekali peristiwa pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikanlah kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut tertawan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat kepada Tuhan, bawalah kemari, supaya ikut makan. Aku hendak menunggu anakku hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara kita yang miskin. Sepulangnya berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa, Nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita sudah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar, masih ada di situ juga." Aku melonjak berdiri dan jamuan itu kutinggalkan sebelum ku kejap. Mayat itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh di dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang, membasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku kepada firman yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel ini. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratap. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang, lalu mayat itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan aku, katanya, "Ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri, dan sekarang ia menguburkan mayat lagi." Pada malam itu juga aku membasuh diriku, lalu pergi ke pelataran rumah dan tidur di dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu, sampai aku buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku.
2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumais. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Pekerjaan itu diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dusdrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar kepadanya dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, maka anak kambing itu mengembik. Lalu istriku kupanggil dan berkata, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak diperbolehkan makan barang curian." Sahut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku, tetapi aku tidak percaya kepadanya. Maka aku suruh kembalikan kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku merah padam karena dia." Tetapi istriku membantah, katanya, "Di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu." Maka aku sedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah aku angkat doa begini, "Engkaulah adil ya Tuhan, semua perbuatanmu pun adil pula. Semua tindakanmu belas kasihan dan kebenaran, dan dunia semesta diadili olehmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah kepadaku, pandangilah aku, jangan aku kau hukum sekedar segala dosaku, dan setimpal dengan kekilafanku kepadamu, atau sekedar dosa yang diperbuat nenek moyangku. Aku telah tidak taat kepada segala perintahmu, maka kami kau serahkan untuk dirampasi, dan untuk ditawan dan dibunuh, dan untuk menjadi sindiran, tertawaan dan orang ternista di tengah sekalian bangsa di mana kami kau cerai-beraikan. Segala hukumanmu memang benar. Apabila kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku, karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak berjalan benar di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku menurut apa yang berkenan kepadamu, dan sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan, sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Nista tidak dapat ku dengar lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-220. Kita sebaiknya menyerukan setiap pagi, "Allahku,
Utuslah kepadaku Roh Kudus-Mu untuk mengajariku mengenal siapakah aku ini dan siapakah Engkau bagiku. 221. Ada seorang kudus yang menyebut kita sebagai Porte Dieu atau pintu Tuhan. Itu benar, tetapi sayang kita tidak mempunyai cukup iman akan hal itu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah cahaya orang beriman dan gembala umat manusia. Imammu Santo Padre Pio Kau tetapkan dalam gereja untuk mengembalakan domba-dombamu dengan perkataan dan membimbing mereka dengan teladan. Semoga dengan bantuannya kami berpegang pada iman yang diajarkannya dengan perkataan dan berpijak pada jalan yang dirintisnya dengan teladan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa menarasikan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.